Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Puji Rahayu dari IPS 3 dengan akhiran NIM 44. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang toxic masculinity dan toxic femininity dan dampak bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toxic masculinity. Nah, toxic masculinity ini yaitu pola perilaku atau pandangan seseorang tentang laki-laki yang menuntut seseorang untuk terlihat kuat, dominan. Laki-laki itu tidak boleh lemah atau tidak boleh menangis. Konsep masculinity ini bukan berarti semua sifat maskulin itu buruk, tetapi lebih kepada perilaku maskulin yang berlebihan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ciri-ciri toxic masculinity yaitu pertama, menganggap laki-laki itu tidak boleh menunjukkan emosi atau beranggapan boleh meminta bantuan adalah tanda kelemahannya. Nah, contoh toxic masculinity yaitu kalimat laki-laki tidak boleh menangis. Yang dimaksud itu seseorang atau anak laki-laki yang sedih dipaksa menahan emosinya karena dianggap tidak jantan. Nah, yang kedua yaitu pengertian toxic femininity. Nah, toxic femininity adalah perilaku atau standar feminin yang berlebihan hingga menyebabkan seseorang merasa harus selalu sempurna, selalu lembut, menyenangkan orang lain, atau menggunakan manipulasi emosional demi diterima. Nah, ini juga bukan berarti sifat feminin itu buruk, tetapi ketika dijalankan, seseorang tidak sehat hingga merugikan. Ciri-cirinya yaitu terlalu bergantungan pada validasi orang lain. Yang kedua yaitu selalu ingin terlihat sempurna. Dan contoh nyatanya yaitu tekanan harus selalu cantik. Nah, kan kalau wanita itu kan harus selalu cantik gitu kan. Nah, di sini yaitu banyak perempuan merasa minder karena standar kecantikan itu dari media sosial. Nah, dampak terhadap kehidupan sosial yaitu dapat mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Nah, yang pertama yaitu konflik dalam hubungan. Nah, orang menjadi sulit memahami emosi dan kebutuhan pasangan atau temannya. Contohnya, laki-laki sulit terbuka tentang perasaan. Nah, yang kedua yaitu perempuan terlalu memendam masalah hingga akhirnya meledak secara emosionalnya. Karena itu selalu memendam emosinya itu. Nah, yang kedua yaitu meninggalkan stereotip gender, yaitu muncul anggapan kalau laki-laki itu harus kuat. Yang kedua yaitu perempuan harus lembut, padahal setiap individu itu memiliki karakter berbeda. Yang ketiga yaitu sulit membangun komunikasi sehat. Nah, hubungan menjadi penuh tekanan, gengsi, dan kurang empati. Nah, dampak terhadap kesehatan mental yaitu stres, depresi, kesulitan mengelola emosinya. Ya, itulah dampaknya. Selanjutnya yaitu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di lingkungan keluarga, anak laki-laki itu dimarahin ketika menangis. Yang kedua, anak perempuan.
Anak perempuan itu selalu diminta mengalah meski diperlakukan tidak adil. Kalau di sekolah atau kampus, yaitu teman laki-laki diejek jika terlalu pendiam atau sensitif. Kalau perempuan itu mendapat komentar soal penampakan fisik. Kalau di media sosial, standar tubuh ideal membuat banyak orang minder. Terus konten yang menormalisasikan dominasi atau manipulasi hubungannya. Terus cara mengantisipasi toxic masculinity dan femininity ini yaitu satu, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, membiasakan komunikasi terbuka. Yang ketiga yaitu mengurangi itu tadi stereotip gendernya. Terus menjaga kesehatan mental. Terus bijak menggunakan sosial media. Yang keenam yaitu menanamkan empati. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa toxic masculinity dan toxic femininity itu adalah pola perilaku atau tuntutan sosial yang berlebihan terhadap peran gender, sehingga dapat berdampak negatif terhadap hubungan sosial dan kesehatan mentalnya tadi. Nah, toxic masculinity ini menentukan laki-laki selalu kuat dan dominan, sehingga toxic femininity ini menekankan perempuan untuk selalu sempurna dan menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu membangun lingkungan yang lebih sehat, terbuka, dan saling menghargai agar setiap individu dapat berkembang tanpa menekankan stereotip gendernya tadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.